Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Pada waktu yang singkat ini Al-Fakir ingin sedikit bercerita. Jadi di zamannya Bani Israel ada dua orang yang bersahabatan atau disebut juga bersaudara. Namun kedua orang ini berbeda perilakunya sehari-hari, dalam artian yang satu taat, yang satu sering dan selalu bermaksiat. Ketika saudaranya ini bermaksiat, maka saudaranya yang tadi mengingatkan untuk menjauhi maksiat. Sampai-sampai saudaranya mengatakan, "Demi Allah, ente kamu saudaraku yang suka berbuat maksiat, jauh dari rahmat Allah dan jauh dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala." Seketika mendengar perkataan saudaranya seperti itu, maka yang ahli maksiat tadi berbicara, "Cukup, jangan ngurusin urusanku, karena urusanku cukup dengan Allah Subhanahu wa ta'ala atau dengan Tuhannya, dan uruslah urusanmu sendiri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala atau dengan Tuhannya." Suatu saat keduanya wafat atau meninggal, dan keduanya ini dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hakim Allah sendiri itu. Maka yang ahli maksiat tadi masuk surga dan ahli ibadah tadi masuk neraka. Kemudian Allah memanggil terhadap orang yang taat tadi, "Sini hambaku, engkau tidak berhak menilai seseorang itu masuk neraka atau masuk surga, karena itu hak daripada saya, daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tugasmu adalah mengingatkan dan mengajak serta mendoakan agar menjauhi maksiat, agar meninggalkan perkara yang buruk atau perkara yang jelek. Jangan engkau mengatakan, 'Demi Allah, engkau saudaraku akan masuk neraka atau jauh dari rahmat Allah.' Itu tidak boleh. Itu menyalahi aturan daripada hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka engkau sudah menjaz saudaramu sendiri masuk neraka, dan itu jaz itu, hukuman itu sesungguhnya daripadaku, dan engkau tidak layak masuk surgaku. Dan ketahuilah bahwa saudaramu yang tadi yang engkau jaz, yang engkau hukumi dia masuk neraka, ketahuilah dia sebetulnya masuk surgaku, karena dia menyadari atas apa yang telah dilakukan, yakni dosa-dosanya, dan memohon ampun kepadaku." Jadi seseorang siapapun daripada kita tidak boleh menghukumi, menjudge siapapun pelaku maksiat, pelaku dosa di ahli neraka. Nggak bisa seperti itu, karena hukuman di akhirat nanti itu tergantung Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tugasnya mengajak, mengingatkan, kemudian mendoakan. Berubah nggak berubahnya itu kembali lagi kepada dia, dan Allah maha kuasa. Insya Allah dengan kita ngajak, mengingatkan, mendoakan saudara kita yang maksiat, insya Allah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terpenting jangan kita menghakimi orang lain tuh ahli neraka, walaupun memang perbuatannya jelek, tapi kita nggak tahu akhir hidupnya bagaimana. Makanya para ulama menjelaskan, terus berprasangka baik dan terus mengajak orang lain untuk berbuat baik dan menjauhi segala apa yang dibenci, apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada intinya orang yang baik adalah orang yang tidak menghukumi siapapun yang berbuat maksiat adalah ahli neraka. Tetapi orang yang baik yang sesungguhnya mengajak, mengingatkan, mendoakan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang harus diyakini perbuatan dosa itu sangat dibenci oleh Allah dan sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun jika tidak bertobat, maka dia akan masuk neraka.
Namun juga jika bertobat, pintu surganya Allah luas bagi dirinya. Intinya, mari kita senantiasa mengajak, mendoakan, mengingatkan kepada saudara-saudara kita yang bermaksiat atau yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf dari Al-Fakir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.